Setelah lama-lama ngobrol, gak disangka-sangka Bah Jambrong ngeluarin sesuatu dari saku bajunya. Dan si ibu itu juga minta Wawan datang lagi besok harinya buat ketemu si pemilik rumah. Punten Nyi, ini ada yang mau beli rumah. Awas, di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Awas di belakang. Masih bareng gue Didit Galaraka yang bakal nemenin lo dengerin cerita-cerita serem cuman dibacem. Bawain cerita mistis. Seserem itu, segila itu. Buat kalian yang udah ngeklik video ini, gue ucapkan makasih banyak. Dan buat kalian yang lagi nonton sekarang, semoga kalian semua diberi umur yang panjang dan diberi rezeki yang melimpah. Amin, amin ya robbal alamin. Siapa di antara kalian yang lagi nonton video ini, keluarga baru atau siapapun yang lagi ngarep-ngarep rumah baru nih, pasti pengen banget ya. Bang, abang, Ape? ini konten horor bang, bukan iklan perumahan. Iye, gue juga tahu. Main potong aja kayak masa tahanan. Pastinya pengen punya rumah sendiri itu impian semuanya ya. Ya kita berdoalah semoga semua yang belum punya rumah disegerakan punya rumah yang nyaman dan aman, tentram tentunya. Amin. Ngomong-ngomong soal rumah, gue kedatangan satu cerita serem tentang seorang pemuda lajang yang mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang nih ceritanya. Pemuda ini nyari rumah buat keperluan masa depannya sendiri, supaya ya gak nyusahin orang tuanya lah kalau dia udah menikah. Nah tapi pencarian rumah itu gak semudah yang kita bayangin ya Sobat Awas. Narasumber kita, Mas Wawan, itu malah dapat satu kejadian mistis waktu dia nyari rumah. Ya sebelum ke cerita, buat lo yang di YouTube, dukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe sebanyak-banyaknya, dan share video-video yang ada di channel ini ke teman-teman kalian supaya banyak yang nonton dan tentunya supaya gua lebih semangat lagi bikin konten-kontennya. Langsung aja yuk, daripada penasaran, gak usah lama-lama lagi. Siapin headsetnya, siapin camilannya, kita langsung dengerin ceritanya. Rumah, satu tempat yang kita idam-idamkan kalau kita pengen berkeluarga atau pengen hidup mandiri pisah dari orang tua. Perasaan itu juga timbul di hati Wawan, pemuda lajang berumur 25 tahun. Dia pengen banget punya rumah sebelum menikah. Desa tempat Wawan tinggal ini gak banyak yang tahu sih. Kalau kita lihat di Google Earth, itu warnanya cuma hijau doang, alias ketutupan sama hutan-hutan di sana. Ya provinsinya di Jawa Barat. Tapi untuk lebih detailnya gue gak mau kasih tahu alias rahasia. Nanti dicari lagi sama detektif netizen. Di umur 25, Wawan ini udah dipercaya sebagai kepala operasional di pabrik punya bapaknya. Alhasil penghasilannya pun segunung. Ya Wawan ini termasuk salah satu crazy rich lah di desanya itu. Tapi sayangnya belum ada cewek yang mau nyantol sama Wawan. Dan Wawan punya prinsip dia nggak mau buru-buru nikah. Dia pengen nyiapin semuanya dengan matang termasuk tempat tinggal. Waktu itu Wawan nyari tempat tinggal atau rumah di sekitar desanya aja. Kurang lebih radius 1-2 km dari rumah orang tuanya. Wawan ini termasuk orang yang gak mau ribet ya. Dia gak pengen beli lahan kosong. Dia pengen beli rumah yang langsung jadi.
Padahal di desanya itu banyak lahan kosong, dan kalaupun Wawan mau, ya Wawan tinggal bangun. Sekitar radius 1-2 km yang gua sebutin tadi, banyak juga rumah yang dijual. Tapi setiap kali Wawan tanyain itu rumah-rumahnya itu udah ada yang booking. Ada sih sebenarnya satu rumah yang ready alias belum ada yang booking. Tapi Wawan ini agak ragu setelah melihat tampilan rumahnya. Wawan ngerasa rumah itu kemahalan untuk seukuran rumah biasa di sebuah pedesaan. Tapi rumah itu nggak langsung dibuang dari opsinya. Rumah itu tetap jadi opsi. Tapi Wawan ini pengen nyari dulu ke tempat lain, siapa tahu ada rumah yang lebih sesuai harganya sama yang Wawan pengen. Di suatu pagi Wawan jalan lebih jauh, dia nemu pasar tumpah yang ada di kaki bukit. Kebetulan Wawan belum sarapan, jadi dia mampir dulu ke tukang kupat tahu yang ada di sana buat sarapan. Abis makan kupat tahu dan terus jalan, Wawan ini tiba-tiba tertarik sama salah satu penjual yang dia lihat di ujung pasar. Penjual itu adalah penjual barang antik. Karena Wawan gak nyebutin namanya, kita sebut aja namanya Mbah Jambrong. Mbah Jambrong ini gak terlalu tua juga. Mbah Jambrong ini tampilannya seperti orang-orang desa pada umumnya. Wawan nyamperin, dia nanya-nanya barang-barang antik sama Mbah Jambrong. Setelah lama-lama ngobrol, gak disangka-sangka Mbah Jambrong ngeluarin sesuatu dari saku bajunya. Dia ngeluarin selembar foto, terus bilang, "Di dekat sini ada rumah dijual. Siapa tahu Akang mau lihat-lihat. Ini fotonya." Kebetulan banget, pas Wawan lihat itu foto rumahnya, Wawan langsung tertarik. Dan waktu itu juga Wawan pengen diantar sama Mbah Jambrong langsung ke rumah itu. Tapi Abah Jambrong malah minta Wawan buat datang 3 hari lagi sore-sore dan ketemuan di salah satu persimpangan jalan. 3 hari kemudian Wawan balik lagi ke desa itu sore-sore sesuai janjinya. Dia ketemuan sama Abah Jambrong dan langsung jalan ke rumah yang ditunjukin Abah Jambrong lewat foto tempo hari. Jalan jam 5 sore pakai motor dengan kondisi jalan yang masih banyak bebatuan. Wawan sama Abah Jambrong nyampe rumah itu sekitar jam 7 malam. Rumah itu lokasinya tepat ada di belakang bukit. Ya namanya juga orang pedesaan. Meskipun rumah yang dituju Wawan itu ada di dalam hutan, Wawan ini tetap ngerasa biasa aja. Ya katanya yang penting itu akses jalan motor itu gampang. Wawan diajak Mbah Jambrong berjalan ke teras rumah itu. Rumah itu semenjak Wawan nyampe sana itu tuh sepi. Cuman ada lampu templok yang ditempel di salah satu pilar depan rumahnya. "Punten Nyi, ini ada yang mau beli rumah." Waktu pintu rumah dibuka, Wawan ini dibikin sedikit kaget sama penampilan wanita yang ngebukain pintu rumah. Wanita parubaya yang penampilannya cuman pakai kemben yang bawahnya samping, sementara rambutnya itu diikat ke belakang. Dalam hati Wawan, ih, ini ibu-ibu kok tampilannya jadul banget ya. Beda sama rumahnya yang kekinian. Mungkin aja dia orang suruhan, disuruh buat ngejagain rumah ini. Wawan dan Mbah Jambrong disuruh masuk. Setelah ngobrol panjang lebar, Wawan akhirnya tahu dan dugaannya pun bener. Ternyata wanita itu adalah salah satu warga sana yang jadi orang suruhan buat ngejagain rumah itu. Buat lo yang punya pengalaman horor nyata, kirim aja cerita lo itu ke email kirimceritahoror@gmail.com.
atau bisa langsung DM ke akun Instagram AI_Vermadi. Sementara si pemilik rumah ini lagi di luar kota. Dari obrolan panjang lebar itu, Wawan baru deal secara lisan sama si ibu itu. Dia belum deal sama pemilik rumahnya. Dan si ibu itu juga minta Wawan datang lagi besok harinya buat ketemu si pemilik rumah yang ternyata memang lagi dalam perjalanan ke desa itu. Wah, Wawan udah seneng banget nih. Dia udah mau punya rumah. Dan Wawan udah gak sabar nunggu hari besok. Wawan akhirnya pulang sama Bah Jamrong. Mereka berdua berpisah di persimpangan tempat mereka ketemuan sore tadi. Wawan malam itu juga pulang. Nyampe rumah, dia langsung tidur. Dan disinilah keanehan mulai terjadi. Gak tahu cuman perasaan Wawan atau bukan. Perasaan baru 5 menit menjemin mata, Wawan udah denger azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas Wawan lihat jam dinding, ternyata jamnya itu udah nunjukin jam 4:30 lebih. Padahal Wawan yakin betul Wawan pulang sekitar jam 10 malam. Udah, Wawan ini karena gak mau ribet, dia gak mau terlalu mikirin. Wawan mikirnya mungkin aja dia tadi saking kecapeannya, jadi rasa-rasanya dia tidur cuma 5 menitan doang. Dia akhirnya sholat subuh, habis sholat subuh dia tidur lagi dan bangun jam 7 pagi. Di hari itu juga Wawan minta cuti ke bapaknya buat pergi ke rumah semalam, sesuai janjinya sama si ibu-ibu penjaga rumah. Wawan berangkat sendiri, dia nggak diantar sama Bah Jamrong. Ya ibaratnya Bah Jamrong ini cuman makelaran aja supaya rumah itu cepet kejual lah intinya. Wawan langsung menuju ke belakang bukit. Di tengah perjalanan menuju ke sana, tiba-tiba ada satu bapak-bapak yang lagi ngebawa hasil panen ngeberhentiin Wawan naik motor. Si bapak ngelihatin Wawan dari ujung helm sampai ujung kaki. Si bapak nanya, "Mau kemana, A?" "Mau ke rumah di ujung bukit sana, Pak." "Rumah di ujung bukit?" Waktu dikasih tahu jawaban kayak gitu sama si Wawan, si bapak ini malah balik nanya mau ada keperluan apa Wawan ke rumah di belakang bukit itu. Ya Wawan cerita apa adanya, kalau dia pengen beli rumah itu dan udah deal secara lisan sama penjaga rumah. Muka si bapak malah lebih kelihatan bingung. Terus si bapak malah bilang kayak gini, Rumah itu mah udah gak ada isinya selama 10 tahun belakangan. Orang saya suka lewat sana. Kalau gak percaya, ayo kita ke sana." Singkat cerita, Wawan sama si bapak yang ngaku namanya Pak Amin ini pergi bareng-bareng ke rumah itu. Sampai di rumah itu, Wawan dibuat kaget sama penampilan rumah yang berubah drastis dari yang Wawan lihat semalam. Tiba-tiba rumah itu berubah jadi rumah yang terbengkalai. Rumah itu udah kumuh banget, kotor di mana-mana. Cat-catnya juga udah pada ngelupas, dan lampu templok yang ada di depan rumahnya juga udah pecah. Gak cuma itu, di dalamnya rumah itu juga banyak sampah, banyak juga ranting-ranting pohon dan banyak coretan-coretan gak jelas yang ada di dindingnya. Lihat Wawan yang kebingungan, Pak Amin coba konfirmasi sama Wawan apa bener itu rumah yang pengen dibeli Wawan. Jelas, Wawan jawab, "Ya Pak, ini rumahnya." Dan Pak Amin ngaku kalau dia baru kali itu denger cerita aneh yang baru dialamin Wawan. Jangankan Pak Amin, Wawan lebih-lebih lagi ngerasa anehnya. Singkat cerita, Wawan sama Pak Amin balik lagi ke desa. Mereka berdua berpisah di persimpangan.
Di balik semua kejadian yang dialami Wawan, Wawan ini malah penasaran. Dari semenjak kejadian itu, Wawan belum pernah ketemu lagi sama Mbah Jambrong sampai sekarang. Sempat Wawan nyari-nyari info siapa Mbah Jambrong ke orang-orang pasar di dekat bukit itu. Tapi nggak ada satu orang pun yang tahu Mbah Jambrong. Dan anehnya, nggak ada satupun dari mereka yang tahu kalau di pasar itu ada yang jualan barang-barang antik. Siapa Mbah Jambrong dan siapa yang jualan barang-barang antik itu? Gak berhenti di situ, Wawan masih dalam kepenasarannya. Pernah suatu waktu dia balik lagi ke rumah itu dan kondisinya tetap sama, berantakan dan gak keurus. Sampai rumah itu benar-benar diratain tanah. Itu artinya, apa mungkin orang-orang yang ketemu sama Wawan di rumah itu bukan manusia? Dari kejadian itu, Wawan mau gak mau beli rumah yang jadi opsi awal. Yang rumah itu loh, rumah yang agak mahal. Meskipun ya tampilannya biasa aja, tapi Wawan ngerasa aman dan nyaman berada di sana. Ya yang terpenting itu sih rumah, nyaman sama aman, bener nggak? Setelah beberapa tahun Wawan tinggal di rumah itu, Wawan akhirnya menikah dan dia berhasil membangun keluarga yang bahagia. Kira-kira kalau kejadian di cerita ini nimpa ke kalian, apa yang bakal kalian lakuin saat itu juga? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Gue Didit Galaraka, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Borangan. Seserem itu, segila itu.